Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Gang Ramadan, mahasiswa Universitas Pelita Mandiri, Prodi Teknik Industri. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari jurnal yang berjudul Keselamatan dan Keamanan Kerja Laboratorium. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan di laboratorium fundamental kimia sangat erat terkait dengan alat-alat gelas, instrumen khusus, dan bahan-bahan kimia. Penggunaan alat atau instrumen dan bahan kimia dapat mengakibatkan kecelakaan jika pengguna laboratorium tidak memahami secara tepat tata cara penggunaannya. Laboratorium kimia merupakan tempat kerja yang memiliki banyak potensi bahaya. Dalam program penelitian khusus tenaga kependidikan Pranata Laboratorium Pendidikan ini, dilakukan kajian yang bisa memberikan solusi untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kecelakaan selama kerja di laboratorium melalui sosialisasi berkala setiap awal semester terhadap praktisi sains tentang pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya di laboratorium yang mungkin terjadi beserta upaya penanganannya dan juga perlu memahami standar operasional prosedur atau SOP. Keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium sangat penting dan perlu diperhatikan khusus karena sangat terkait dengan kinerja dosen atau peneliti maupun mahasiswa. Semakin mencukupi tersedianya fasilitas keselamatan dan keamanan kerja, maka akan semakin sedikit kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi pada kerja di laboratorium kimia itu merupakan cerminan dari para pengguna. Dan itu menjadi catatan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan ketika sedang bekerja di laboratorium. Dari beberapa peristiwa kecelakaan yang pernah terjadi di laboratorium Departemen Kimia F-Science, maka beberapa faktor penyebab adalah penggunaan laboratorium mahasiswa yang bersangkutan kurang memahami terhadap sifat bahan kimia yang digunakan dalam penelitian, kurang memahami terhadap instrumen dan bahayanya, tidak mengikuti petunjuk atau aturan yang seharusnya ditaati, serta tidak berhati-hati dalam melakukan kegiatan laboratorium, atau kelalaian dan kecerobohan dalam bekerja, serta lemahnya pengawasan. Metode penelitian. Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif secara alami dengan tahapan sebagai berikut. 1. Melakukan serangkaian aktivitas di laboratorium yang meliputi orientasi alat, bahan, dan prosedur kerja laboratorium. 2. Melakukan pengamatan dengan cara mengamati hal-hal yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang melakukan riset. 3. Mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan sebagai instrumen K3. 4. Demonstrasi alat peraga dan simulasi, serta sosialisasi instrumen keamanan dan keselamatan laboratorium melalui kegiatan workshop. Pelaksanaan penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan PLP ini dilakukan di Laboratorium Fundamental Kimia dan Laboratorium Riset di Departemen Kimia F-Science. Beberapa kecelakaan yang pernah terjadi di Laboratorium Fundamental Kimia berkisar dari skala kecil hingga menengah, diantaranya terpleset, akibat terjadi memar dan lecet. Penanganan dan mencegahnya adalah segera dipel kalau lantai basah atau licin dan memakai sepatu karet, dan berjalan atau tidak berada di laboratorium. 2. Terkena larutan asam, akibatnya kulit bisa lecet atau terkelupas. Penanganan dan pencegahannya adalah segera dilap dengan kasa atau kapas halus, dicuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya, selanjutnya dicuci dengan 1% Na2CO3, kemudian dicuci lagi dengan air mengalir dan mengeringkan serta mengolesi dengan salep Levertan. 3. Terkena logam natrium atau kalium, akibatnya kulit bisa lecet atau terkelupas. Penanganan pencegahannya adalah logam yang menempel segera diambil, kemudian kulit dicuci dengan air mengalir kira-kira selama 15-20 menit. Selanjutnya dinetralkan dengan larutan 1% asam asetat, dikeringkan dan diolesi dengan salep Levertan atau luka ditutup dengan kapas steril atau kapas yang telah dibasahi asam pikrat. 4. Luka bakar akibat benda panas, akibatnya kulit bisa lecet atau terkelupas. Penanganan dan pencegahan diolesi dengan salep minyak ikan atau Levertan, mencelup ke dalam air es secepatnya mungkin atau dikompresi sampai rasa nyeri agak berkurang. Berikut ini adalah peralatan perlindungan dari standar yang digunakan di laboratorium. 1. Jas laboratorium. Jas laboratorium atau lab coat berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Jenisnya ada 2, yaitu jas lab sekali pakai dan jas lab berkali-kali pakai. Jas lab sekali pakai umumnya digunakan di laboratorium biologi dan hewan, sementara jas lab berkali-kali dipakai digunakan laboratorium kimia. 2. Kacamata keselamatan. Percikan larutan kimia atau panas
dapat membahayakan mata orang yang bekerja di laboratorium. Oleh karena itu harus digunakan kacamata khusus yang tahan terhadap potensi baik kimia dan panas. Kacamata tersebut terbagi dua jenis, yaitu clear safety glasses dan sepatu. Sandal atau sepatu sandal jarang digunakan ketika bekerja di laboratorium, karena keduanya tidak bisa melindungi kaki ketika larutan atau bahan kimia yang tumpah. Sepatu biasanya umumnya sudah cukup untuk digunakan sebagai pelindung. Namun di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Selain itu, terkadang disediakan juga plastik alas sepatu untuk menjaga kebersihan laboratorium jika sepatu tersebut digunakan untuk keluar dari laboratorium. 4. Pelindung muka. Seperti namanya, pelindung muka atau face shield digunakan untuk melindungi muka dari panas, api, dan percikan material panas. Alat ini biasa digunakan saat mengambil alat laboratorium yang panas di tanur suhu tinggi, melebur sampel tanah dalam peleburan skala laboratorium, dan mengambil peralatan yang dipanaskan dengan autoclave. Masker gas. Bahan kimia atau reaksi kimia dihasilkan bisa mengeluarkan gas bahaya. Oleh karena itu, masker gas sangat cocok digunakan sehingga gas berbahaya tersebut tidak terhirup. 6. Sarung tangan. Sarung tangan atau glove melindungi tangan Anda dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit Anda gatal atau melepuh. Macam-macam kaos tangan yang digunakan di lab biasa terbuat dari karet alam, nitril, dan neoprena. 7. Pelindung telinga. Alat pelindung diri yang terakhir adalah pelindung telinga atau ear protector. Alat ini lazim digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan peralatan tertentu, misalnya autoclave, penghalus sampel tanah atau crusher, sonikator, dan pencuci alat gelas yang menggunakan ultrasonik. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Ruangan laboratorium yang standar adalah salah satu faktor untuk menghindari kecelakaan kerja. Syarat tersebut meliputi kondisi ruangan, susunan ruangan, kelengkapan peralatan keselamatan, nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran atau petugas medis, dan lain sebagainya. Ruangan laboratorium memiliki sistem ventilasi baik, proses keluar masuk udara yang stabil, sirkulasi udara yang segar yang masuk ke dalam ruangan, keduanya harus diperhatikan dengan baik. Semakin baik sirkulasi udara, maka kondisi laboratorium juga sehat. Seperti halnya rumah, sirkulasi udara berada pada posisi utama dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Ruang laboratorium sebaiknya diatur dengan rapi. Di setiap ruangan wajib disediakan denah yang menjelaskan mengenai tempat-tempat penyimpanan bahan kimia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pencarian. Kesimpulan. Keselamatan dan keamanan kerja laboratorium mempunyai tujuan agar petugas, masyarakat, dan lingkungan pengguna laboratorium saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Pihak pemerintah dalam hal ini departemen sebagai lembaga bertanggung jawab terhadap masyarakat memfasilitasi pembentukan berbagai peraturan, petunjuk teknik, dan pedoman K3 di laboratorium melalui penyusunan SOP dan sosialisasi kepada seluruh pengguna laboratorium. Sumber jurnal ini ada di link berikut ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.